Ini adalah HP dengan layar 165Hz dan 500Hz touch sampling. Lihat tuh gimana saktinya. Yo guys, balik lagi sama Fendi, si Cepu. Video ini adalah pertama kalinya gue pegang HP gaming guys. Dan impresi gue sejauh ini adalah, wah seru juga ya. Ternyata kayak gini tuh HP gaming. Ya, namanya adalah Nubia Red Magic 6 Pro. Ayo, udah pada tahu belum? Kalau belum, yuk bareng gua menelusuri HP ini lebih jauh. Yang mana ini adalah HP dengan refresh rate 165Hz. Yuk, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Untuk varian Red Magic 6 ini sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu Red Magic 6 biasa dan yang kedua itu Red Magic 6 Pro. Dan yang Red Magic 6 Pro ini dia itu dibagi dua lagi. Yang pertama itu yang edisi biasa dan satu lagi itu edisi Special Edition. Yang mana dia itu warnanya atau back covernya itu transparan. Dan RAM-nya itu bisa sampai 18 GB loh untuk yang Special Edition ini. Wow, gila. Untuk yang 6 Pro warnanya itu ada hitam sama silver. Sedangkan yang 6 biasa itu ada warna pink kebiru-biruan sama warna hitam juga. Dari sisi harga, HP ini termasuk murah dibanding dengan ROG Phone 5. Dimana untuk yang varian Red Magic 6 biasa itu di kisaran 8-10 juta rupiah. Sedangkan untuk yang 6 Pro dia itu ada di kisaran 10 juta sampai 11 jutaan. Atau mendekati 12 jutaan. Untuk yang Special Edition itu dia ada di harga 14,6 juta. Dan ingat ya, itu harga di Cina sana. Ini dia kotaknya berwarna dasar hitam dengan logo Red Magic. Ada tulisan Red Magic dan Tencent Games. Dan masih bisa dibuka lagi ternyata, tinggal geser aja. Dan barulah ketemu kotak utamanya dengan logo yang tadi dan tulisan Red Magic gede di atas. Pas dibuka, langsung kita disuguhkan oleh HP-nya itu sendiri. Lanjut kita buka lagi, di dalamnya ada beberapa kotak. Kotak pertama itu ada chargeran 120 watt. Habis itu kotak satu lagi isinya kabel USB-C ke USB-C warna merah. Dan terakhir kotak yang agak panjang ini isinya SIM card ejector, casing clear yang cukup tebal tapi elastis loh, dan bolong di tengahnya. Terakhir ada buku petunjuk. Dan langsung aja kita kletekin plastiknya. Jelas ini HP beda banget ya dari yang gue pernah pegang sebelumnya. Desain belakangnya itu cukup meriah, dimana banyak garis tegas gitu dengan tulisan Powered by Nubia, Red Magic, dan Tencent Game. Di sana juga ada 3 kamera dan 1 flash. Nggak sampai situ aja kemeriahannya, di belakang juga ada 3 lampu penghibur loh. Udah meriah, ada penghiburnya juga lagi. Yang mana lampu-lampu ini bisa diatur, ada di bagian atas, bawah, dan di logo yang merah ini. Nanti gue jelasin ya di belakang. Untuk bagian depannya ada layar dengan ukuran 6,8 inch yang kamera selfie-nya ngumpet di dalam bezelnya. Yang mana cukup tebal ya untuk bezel di bagian atas dan bawah. Tapi harusnya untuk HP gaming wajar ya punya bezel yang agak tebal. Jadi untuk menghindari kepencet nggak sengaja. Dan di sini juga udah dapat screen protector bawaannya. Di sebelah kiri HP ini ada switch yang warna merah. Ini buat aktifin mode gaming. Habis itu ada lubang kipas dan volume button. Di sebelah kanan ada lubang kipas juga. Jadi yang satu itu lubang kipas masuk, satu lagi ini untuk lubang kipas keluar. Lalu ada tombol power dan mic. Sama kalau kalian perhatiin di bagian kanan sama kirinya itu ada tombol yang namanya shoulder trigger. Jadi kayak tombol sentuh gitu buat ngegame dengan touch rate-nya itu 400Hz. Di bagian atas ada headphone jack dan mic. Yang mana gue berasa headphone jack ini agak aneh ya penempatannya. Karena dalam posisi ngegame bakal nutupin ini. Terakhir di bagian bawah ada SIM card slot yang dual, nggak bisa tambah SD card ya. Terus port Type-C dan speaker. HP ini cukup gede, punya tebal 9,7 mm dengan berat 220 gram. Materialnya sih berasa premium banget ya. Dia punya metal frame di tengah. Untuk bagian belakangnya dari kaca dan ada metal-metalnya gitu. Bagian depan 2,5D Corning Gorilla Glass.
Oke, lanjut kita ke spesifikasinya nih. Mulai dari layarnya yang mana dia punya ukuran 6,8 inch AMOLED Full HD Plus dengan 165 Hz refresh rate dan 500 Hz single touch sampling rate dan 360 Hz multi touch. Udah support 10-bit color dan tingkat kecerahannya agak kecil di 630 nits. Untuk performance, HP ini dipersenjatai oleh Snapdragon 888 dengan Adreno 660. LPDDR5 dan UFS 3.1. Dan sistem pendinginnya itu dia punya ICE 6.0 cooling system dengan total 7 lapisan loh. Beuh. Gak ngerti gua. Terus dia juga punya kipas di dalamnya yang namanya turbo fan dengan kecepatan 20.000 RPM. Sekenceng dan seberisik apa? Untuk baterai, HP ini punya kapasitas 4500 mAh yang support fast charging 120 watt dengan tipe GaN atau gallium nitride. Diklaim full 100% dalam 17 menit. Dan info yang gue dapet, ini cuma untuk varian Pro dan China version doang loh. Untuk globalnya setahu gue bakal beda deh, nggak dapet yang 120 watt. Dari sisi kamera dia punya spek 64 megapiksel main dan 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro. Dan untuk kamera selfie-nya itu dia punya 8 megapiksel. Untuk spek lainnya itu dia udah dual speaker dengan DTS Ultra X surround system. Habis itu udah Wi-Fi 6, 5G, NFC, dan OS-nya itu Red Magic 4.0 berbasis Android 11. Dan dia nggak punya IP rating dan nggak bisa nambah storage ya. Lampu penghibur ini total ada 3. Yang pertama itu di logonya dan 2 strip di atas sama bawah. Kalian bisa setting kok lampu ini mulai dari warna, terus pola nyalanya juga. Dan warnanya juga bisa gradasi gitu loh, keren. Gue bener-bener penasaran deh, apakah 165 Hz-nya ini bener-bener sakti? Jadi langsung aja gua tes bandingin dengan refresh rate lainnya yaitu 120 Hz, 90 dan 60 Hz. Kalau dilihat untuk refresh rate 120 dan 90 cukup mirip ya, tapi di 165 kelihatan cukup mulus dan 60 Hz itu cukup kelihatan putus-putusnya. Lanjut tes touch sampling yang 500 Hz. Gua coba bandingin sama iPhone 12 Pro Max dan lumayan kelihatan sih hasilnya. Gue coba sentuh layarnya secara bersamaan dan cukup kelihatan si Red Magic ini lebih responsif. Kualitas speakernya bagus ya. Nih gue kasih denger waktu mainin musik. Dan untuk fingerprintnya cukup cepet kok. Dari sisi kamera apps-nya, dia ada kamera family, di mana banyak banget fitur-fitur di sana, seperti yang kalian lihat di sini. Habis itu ada Pro, Foto, Video, Night, dan Portrait. Untuk video resolusinya itu sampai 4K 60 fps dan bisa 8K. Gile. Untuk kamera depan mentok di 1080p 30 fps. Dan kamera belakangnya ada mode stabil yang namanya anti-shake. Berikut adalah hasil foto dan videonya. Singkat aja ya. Yo guys, ini adalah resolusi 4K 30 fps. Kayaknya stabilisasinya mati ya. Habis ini mungkin gue coba langsung ke anti-shake-nya nih kayak gimana. Oke, cus. Dan sekarang anti-shake-nya on. Boleh juga ya. Dibanding sama yang off itu parah banget. Coba sekarang gue coba ajak lari. 1, 2, 3. Mantap. Dan ini adalah 4K 60 fps. Kelihatan goyang juga ya. Mungkin emang mesti diaktifin terus nih anti-shake-nya. Oke guys, ini hasil kamera depannya 1080p 30 fps. Agak goyang ya, nggak terlalu stabil nih. Di sini awannya kelihatan, tapi di sini putih semua nih. Wow. Emang terang banget sih.
kebetulan gue cicipin juga nih cooler buat HP ini yang namanya Dual Core Cooler Dock. Ini dijual sekitar 179 yuan atau kalau dirupiahin 400 ribuan di Cina sana. Di dalam kotaknya simple, cuman ada buku petunjuk, coolernya itu sendiri, dan kabel Type-C ke Type-C. Coolernya itu punya dua kipas dan ada satu USB Type-C port buat dayanya. Dan coolernya bakal jalan saat kita lebarin kedua penjepitnya ini. Cara pakainya tinggal tempelin di HP-nya doang kok. Oh ya, dan coolernya ini juga bisa diatur dari apps di HP-nya loh. Kalian bisa nyala matiin kipasnya dan atur lampunya. Cuman sayangnya apps-nya masih dalam bahasa Cina. Terus juga gue lakuin tes singkat dengan cooler ini yang menunjukkan apakah bakal terjadi peningkatan performance kalau dipakai. Dan jawabannya adalah iya. Sebelumnya gue tes Antutu dapat skor 730 ribuan tanpa cooler. Dan dengan cooler ini bisa dapat 740 ribuan loh. Berarti terbukti nih bisa meningkatkan stamina dan performance. Udah kayak jualan obat kuat aja. Oke, sekarang kita ke aplikasi gamingnya yang namanya GameSpace. Untuk aktifinnya tinggal geser aja tombol merah di bawahnya. Dan kita bakal dibawa ke layar utama buat pilih gamenya. Terus saat kita swipe dari sebelah kanan ada menu lagi. Di antaranya ada informasi CPU, GPU, jaringan, dan tingkat kecerahan. Untuk mode performance-nya dia ada auto, GPU turbo, CPU turbo, dan super performance. Terus ada shoulder triggers juga buat yang di atasnya itu. Cara kerjanya simple sih. Kalian set dulu saat pencet yang kiri atau kanan mau di touch ke layar bagian mana. Habis itu beres deh, kalian bisa pakai telunjuk kalian buat touch di bagian yang udah kalian set barusan. Lalu untuk menu-menu lainnya diantaranya bisa set refresh rate, set kipas, tambahin kursor, blok telepon atau message masuk, munculin refresh rate juga, dan lain sebagainya. Tes gaming kali ini gue bikin agak beda ya. Di sini gue pakai aplikasi yang memonitor performance HP kita. Namanya PerfDock. Dan kalian jangan pusing dulu, ini gampang kok. Di tabel pertama itu FPS meter. Jadi bisa kelihatan ada frame drop atau enggak. Yang kedua suhu CPU-nya. Jadi bisa tahu seberapa panas nih. Dan ketiga konsumsi dayanya. Gue main Genshin Impact selama 10 menit dan hasilnya bisa dapat FPS rata-rata di 58,6. Dan suhu rata-rata di sekitar 50 derajat, dengan suhu tertinggi 56 derajat. Dan kalau kita lihat di menit sekitar 9.30 terjadi frame drop sampai 40-an. Dan kalau kita analisa di sini, terjadi karena dibarengi oleh suhu CPU yang menuju puncaknya yaitu 56 derajat. Oh ya, settingan yang gue pakai ini adalah highest 60 FPS. Jujur gue nggak tahu ini termaksud bagus atau enggak untuk HP gaming. Tapi yang jelas kalau gue bandingin sama HP flagship non-gaming ini sih udah luar biasa banget. Karena rata-rata di menit kelima itu HP-nya udah pada keok. Tapi di sini masih stabil. Apalagi kalau kita pakai coolernya. Penasaran nih gue gimana hasilnya. Terakhir gue coba game yang bisa memaksimalkan 165 Hz-nya, yaitu ada di game Dead Trigger 2. Kalian bisa lihat nih hasilnya. Bisa banget kok dapat 165 Hz-nya. Walaupun kadang-kadang ngedrop juga ke 160 atau 150-an gitu. Cuma secara keseluruhan gue main sih lancar-lancar aja. Buat PUBG sayangnya masih belum bisa unlock 90 FPS. Dan kayaknya emang hampir semua HP dengan chipset 888 itu masih belum bisa sih. Cuma sayangnya habis itu entah kenapa saat gue buka PUBG-nya nggak bisa dibuka lagi oi. Tiap buka pasti ke close sendiri. Gue udah coba clear cache, uninstall gamenya, sampai factory reset. Masih nggak ngaruh juga. Nanti gue coba cek lagi deh lebih lanjut. Atau kalau kalian yang pernah punya pengalaman kayak gini, bisa bisikin gue ya. Jadi, apakah HP ini cocok buat jadi alternatif si ROG Phone 5? Kalau enggak, coba komen yuk di bawah, gue pengen tahu alasannya kenapa ROG 5 lebih kece. Karena jujur gue juga belum pernah bandingin kedua HP ini. Atau kalau kalian ada inceran HP gaming lain, bisa komen di bawah kasih tahu gue ya. Yaudah segitu dulu videonya, semoga bisa memberikan informasi baru nih buat kalian. Bantuin gue buat like dan share video ini, jangan lupa di subscribe juga buat yang belum. Ayo bentar lagi kita 80.000 subscriber, mohon dukungannya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye. Gue bener-bener penasaran deh, apakah 165 Hz-nya ini bener-bener